Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-10, Yakub Israel. Minggu 29 Mei, bergumul dengan Allah. Pergi dari Laban, Yakub segera memiliki pengalaman lain dengan Tuhan. Mengetahui bahwa saudaranya Esau akan datang, dan dengan 400 orang, Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun dia mengakui bahwa sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Yakub sungguh lebih memahami tentang apa itu kasih karunia. Dan bagaimanakah tanggapan Tuhan? Bacalah Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 dan Hosea 12 ayat 3 dan 4. Apakah signifikansi rohani dari kisah yang menakjubkan ini? Bisa dimaklumi bahwa Yakub tertekan oleh apa yang terjadi, dan setelah melakukan apa yang dia bisa untuk melindungi keluarganya, dia berkemah untuk bermalam. Dia kemudian tiba-tiba diserang oleh seorang laki-laki. Ini adalah istilah yang dapat memiliki konotasi khusus, membangkitkan kehadiran ilahi. Daniel menggunakannya untuk merujuk pada imam surgawi Mikael. Itu juga kata yang digunakan oleh Yosua untuk menggambarkan panglima bala tentara Tuhan, yang disebut Yosua Tuhan YHWH itu sendiri. Memang di tengah pertempuran, pasti menjadi jelas bagi Yakub bahwa dia bergumul dengan Tuhan sendiri. Seperti ungkapan kata-katanya, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Namun, kelekatannya yang kuat kepada Tuhan, penolakannya untuk melepaskan, juga mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk diampuni dan menjadi benar dengan Tuhannya. Kesalahan yang telah menuntun kepada dosa Yakub dalam memperoleh hak kesulungan dengan tipu daya sekarang jelas dinyatakan di hadapannya. Ia tidak berharap kepada janji-janji Allah, tetapi telah mencoba dengan usaha sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang akan dilaksanakan Allah di dalam waktu dan caranya sendiri. Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 228. Dan bukti bahwa dia telah diampuni adalah perubahan namanya dari yang mengingatkan akan dosanya menjadi nama yang memperingati kemenangannya. Namamu, kata malaikat, tidak akan disebutkan lagi Yakub atau sang penipu, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Apakah pengalaman Anda sendiri dalam hal bergumul dengan Tuhan? Apakah artinya melakukan itu? Dan mengapa terkadang penting bagi kita untuk memiliki pengalaman seperti ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 31, di sana menginformasikan kepada kita bahwa Yakub baru saja terbebas dari Laban. Dan sekarang di dalam Kejadian pasal 32, ia harus menghadapi masalah yang baru, yang sebenarnya ini merupakan masalah yang lama, yaitu ia harus menghadapi Esau kakaknya. Ketika ia harus menghadapi Esau, perasaannya bercampur aduk antara takut dan cemas oleh karena jangan-jangan Esau masih membenci Yakub oleh karena perbuatan yang ia lakukan dahulu kala. Lalu apa yang ia lakukan? Di dalam Kejadian 32 ayat 7 bagian A di sana dikatakan Yakub takut sekali. Tetapi ketika ia takut, bukannya dia tidak berbuat apa-apa atau hanya mengandalkan akan pemikirannya sendiri untuk mengatasi akan ketakutannya. Di dalam ayatnya yang ke-9-12, tindakan yang dilakukan oleh Yakub ketika ia takut adalah ia berdoa. Dia mempercayai Tuhan dan ia meminta kepada Tuhan untuk melepaskannya dari tangan kakaknya ialah Esau. Dan dia mau mengklaim janji yang Tuhan berikan kepadanya dan beserta keturunannya, bahwa akan menjadikan keturunan Abraham termasuk Yakub sebagai keturunan yang banyak jumlahnya yang tidak dapat dihitung. Ia meminta kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari tangan Esau. Dan di dalam ayatnya yang ke-22 sampai 32 di sana dinyatakan bahwa ia bergumul dengan Allah. Di dalam pergulatannya dengan Tuhan semalam-malaman, pada akhirnya ia meminta berkat dari Tuhan, dan pada akhirnya Allah memberkati dia. Ia telah bergumul dengan Allah dan ia telah menang. Dan pasti Allah juga akan memberikan kemenangan di dalam pergumulannya dengan Esau.
Ini merupakan kesusahan Yakub. Kesusahan Yakub berasal dari dua penyebab. Yang pertama adalah aspek horizontal yang terkait dengan saudaranya. Yang kedua adalah vertikal, yakni hubungannya dengan Allah. Ia memohon akan bantuan Tuhan, dan Yakub mengarahkan permohonannya kepada Allah saja, karena Tuhanlah yang memerintahkan agar dia kembali ke Kanaan. Yakub berfokus pada keajaiban kasih karunia Allah, rahmat dan kebenaran. Yakub adalah seorang penipu, tetapi pada akhirnya ia diubahkan namanya menjadi Israel. Karena ia telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan ia menang. Mari kita terus menyerahkan akan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan di dalam Tuhan akan ada kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun tantangan-tantangan, cobaan-cobaan maupun godaan datang silih berganti, apabila kita terus bergumul dengan Tuhan, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik, mengampuni akan setiap kesalahan kita, dan memberikan kita kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Lewat pengalaman pergumulan Yakub ini dapat menjadi pelajaran bagi kami, untuk supaya kami selalu menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.